Harusnya ada timnya ini, tim dokumentasi. Pada susah diajak bangun subuh. Halaman berapa terakhir ya kemarin tentang perkara yang disunahkan sekarang. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian Kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah atau pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, yang insyaallah kita akan lanjutkan materi kita masih di bab yang keempat, yaitu bab cinta dan benci karena Allah. Poin yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah berkaitan dengan perkara yang disunahkan di dalam Islam bagi orang-orang yang senantiasa saling mencintai karena Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa insyaallah nanti di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam pembahasan halaman 62 ya. Halaman 62 tentang perkara yang disunahkan. Jadi sekedar mengingatkan bahwa saling mencintai karena Allah itu memiliki pahala yang sangat banyak, sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini bukan hanya sebatas ucapan lisan, tetapi juga ada perkara-perkara yang disunahkan di dalam Islam yang diajarkan, dicontohkan. Mungkin sebagian sudah kita terima, pernah mendapatkan penjelasan dari banyak hadis. Nah, pada pagi hari ini mungkin akan disampaikan kembali yang mungkin pernah kita dengar dari hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang saling mencintai karena Allah, keutamaannya dan bagaimana perkara-perkara yang disunahkan di antara mereka. Disunahkan orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah untuk mengabari atau memberitahukan cintanya kepadanya. Jadi mengabari bahwa kita itu mencintai dia karena Allah. Disunahkan di sini ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Ia berkata hadis ini hasan dari Miqnad bin Ma'di dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza ahabba," apabila seseorang itu mencintai ar-rajulu, saudaranya, akhahu ya, ar-rajulu akhahu, saudaranya karena Allah, falyuhbirhu annahu yuhibbuh. Nah, di sini disunahkan apa? Maka kabarkanlah bahwa ia mencintainya. Bagaimana cara mengabarkannya? Ya disampaikan. Misalnya, bahwa aku mencintaimu karena Allah. Ini disunahkan. Ya. Kalau bagi yang tidak terbiasa kan mungkin laki-laki dengan laki-laki, aku mencintaimu karena Allah. Ya, yang tidak terbiasa mendengar kata-kata ini heran gitu ya. Karena di sini yang namanya saling mencintai karena Allah, kalau di awal sudah dijelaskan, yaitu karena ketaatannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mencintainya. Orang-orang yang mencintainya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kita mencintai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bukan karena urusan nasab, bukan karena urusan bisnis, tapi semata-mata karena ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Lalu kita mengabarkan kepada dia
Aku mencintaimu karena Allah, karena aku berharap akan dikumpulkan bersama Allah nanti di hari kiamat, ya, dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Nah ini maknanya seperti itu. Jadi bukan cinta yang syahwat, ya, bukan karena naluri. Juga berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik, anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra bihi rajulun, maka kemudian berlalulah atau lewatlah seorang laki-laki di hadapan mereka, faqala, maka kemudian dia berkata, laki-laki yang dekat dengan Rasul tadi, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintainya. Karena dia melihat ketakwaannya yang luar biasa, maka kemudian dia mengatakan, sungguh aku mencintainya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'lam tahu, apakah engkau sudah memberitahukannya? Ya. Ya, di sini pertanyaan Nabi berkaitan dengan disunahkan kalau memang engkau mencintainya, kabarkan kepada dia. Jadi pertanyaan ini maksudnya ada perintah. Jadi kalimat perintah itu kadang dalam bentuk pertanyaan. Ya. Dan di sini perintahnya tidak langsung dimaknai wajib, tetapi dimaknai sunnah. A'lam tahu, apakah engkau sudah memberikan, ya, menggambarinya? La, dia mengatakan belum. Qala a'limhu. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahukanlah kepadanya kalau engkau mencintainya. Kemudian, ya, falahiqahu faqala inni uhibbaka fillah. Kemudian dia pun mengikutinya, ya, diikutin laki-laki tadi. Kemudian pada saat dia bertemu, dia berkata, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka laki-laki tadi faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ya. Laki-laki itu kemudian berkata, semoga engkau dicintai Allah yang karenanya engkau mencintaiku. Indah, ya. Hubungan persahabatan di dalam Islam yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Kita kalau punya saudara begini enak, ya, ya kan? Dia nggak menaruh curiga dengan kita. Perbuatan baik kita kepada dia tidak ditafsirkan berbeda-beda. Ya. Kadang ada orang berbuat baik kepada kita, atau pada saat kita berbuat baik kepada dia dicurigain. Ada maksud apa nih? Kan gitu. Jangan-jangan ada udang di balik batu, kan gitu. Jangan-jangan ujung-ujungnya minjem duit nih, kan gitu. Ya kan? Ada yang seperti itu. Kan gak nyaman kita kalau punya saudara kayak gitu. Ya. Meskipun memang ya tujuan kita minjem duit gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kita betul-betul ingin mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena faktor yang lain nih. Nauzubillah, jangan sampai ya. Kita berharap orang yang saling mencintai karena Allah itu kan pahalanya besar sekali lagi. Pahalanya besar ini jangan sampai kemudian hilang, jangan sampai kemudian dicederai dengan embel-embel yang lain dalam mencintai saudara kita, gitu. Kalau mencintai karena ketakwaannya, sudah karena ketakwaannya saja, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia rajin sedekah, bukan karena dia misalnya ada hubungan bisnis dengan kita. Dia rajin sedekah, bagus kita contoh. Dia misalnya ibadahnya rajin, juga bagus kita contoh. Kita mencintai dia karena Allah, karena kita berharap, ya, mungkin kita tahajudnya nggak bisa nyandingin dia, mungkin puasa sunnahnya kita nggak bisa nyandingin dia, tapi kita mencintai dia karena Allah. Insya Allah kan yakin kita di sini kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Juga berdasarkan hadis riwayat Al-Badar dengan sanad hasan dari Abdullah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah SAW, ini masih berkaitan dengan disunahkan mengabarkannya. Man ahabba rajulan lillah, siapa saja yang mencintai seseorang karena Allah, ya, maka kemudian faqala inni uhibbuka lillah, kemudian seorang yang dicintai itu berkata, aku mencintaimu karena Allah, fadakhalal jannah, maka keduanya akan masuk, ya, ke dalam surga.
fakana alladhi ahabbu arfa'a manzilatan minal akhir. Orang-orang yang lebih besar cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Ya. Ulhiqa billadhi ahabba lillah. Ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Jadi orang yang lebih besar cintanya lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengukurnya? Ya. Mana orang-orang yang lebih besar cintanya? Ini memang kalau dilihat ya, tidak dirinci bagaimana orang-orang yang memiliki rasa cinta yang lebih hebat daripada saudara yang lain. Hanya saja hadis ini kemudian memberikan motivasi bagaimana agar kita mewujudkan rasa cinta kita kepada saudara kita itu berlomba-lomba gitu ya. Berlomba-lomba untuk mencintai saudara kita. Nanti dalam perkara-perkara yang disunahkan yang lain itu kita berlomba-lomba di situ. Kalau saudara kita belum mengabarkan kepada kita, kita yang duluan mengabarkan kepada dia. Ya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kita berharap kita dikumpulkan nanti di surga bersama-sama gitu. Ini baru dari sisi mengabarkan, belum dari sisi yang lainnya. Ya. Yang paling utama di antara dua sahabat yang saling mencintai adalah yang paling besar cintanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tahabba rajulani fillahi qatun." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah selama-lamanya illa kana afdaluhuma asyaddahuma habban li sahibih, kecuali yang paling utama dari keduanya itu adalah yang paling besar kecintaannya karena Allah, yang menunjukkan berlomba-lomba semakin besar semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu yang hadis berkaitan dengan peristiwa pasca perang Uhud yang pernah saya jelaskan kemarin ya, di mana para korban perang Uhud itu mengutamakan saudara-saudaranya dibandingkan yang lain meskipun dia sangat membutuhkan ya. Dia butuh air saat sakaratul maut, tapi dia lebih mengutamakan saudaranya yang lain. Itu sampai seperti itu pengorbanannya, bisa dibayangkan. Sampai apa yang menjadi hajatnya itu pun dia korbankan demi kepentingan saudara-saudara yang lain. Pernah nggak kita seperti itu, Pak? Saat kita sedang butuh-butuhnya, terus ada saudara kita yang kita cintai karena Allah, karena ketaatannya dia, karena kesolehannya dia, kemudian dia datang kepada kita punya hajat, padahal kita sama-sama punya hajat, ya, terus kita berikan untuk menunaikan hajatnya dia. Ya, kebanyakan kita, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, kadang-kadang begitu ucapannya, untuk saya saja kurang, boro-boro saya bagi, kan gitu. Keseringan kan begitu. Buat saya saja kurang, buat keluarga saya aja kurang, buat anak saya aja kurang, atau istri saya aja belum, anak saya aja belum. Ya, boro-boro bagi kan gitu. Nah, konsep seperti ini ya boleh dibilang tidak ada rasa cinta karena Allah di situ. Dan adanya justru khawatir tidak mendapatkan rizki di kemudian hari. Ya kan? Tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki, melapangkan rizkinya manakala dia membukakan kemudahan bagi saudara-saudaranya yang lain. Allah akan memberikan garansi begitu. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang saling mencintai karena Allah, dia tidak mempertimbangkan hal itu, tapi dia justru berlomba-lomba untuk menunjukkan seberapa besar cinta dia kepada Allah, cinta dia karena Allah kepada saudaranya. Nah, kita ini dituntut seperti itu, hadirin. Ya, ini merupakan akhlak seorang muslim. Kita berlomba-lomba terhadap saudara kita. Tidak diminta, kita pun memberikan bantuan kepada dia. Ya, apalagi diminta. Tidak diminta saja kita berusaha untuk memberikan bantuan. Misalnya, ya memang dia sedang mungkin renovasi rumah, mungkin misalnya ya, ingin mengadakan satu acara apa saja, misalnya kita membantu dia dengan segenap kemampuan kita. Insya Allah orang-orang yang membantu meringankan beban saudaranya, tetangganya karena Allah akan mudahkan urusannya. Nah, di sini perkara yang disunahkan yang pertama ya, kalau di buku saya itu biasanya saya catat
perkara yang disunahkan yang pertama, ini nomor 1. Nah, ini yang kedua nih. Ya, disunahkan bagi orang yang saling mencintai karena Allah agar mendoakan saudaranya yang dicintainya saat dia tidak bersamanya. Ya, kadang-kadang kita ada saudara kita berangkat umroh, berangkat haji, kita minta doakan, itu permintaan. Tapi tidak diminta pun kita berangkat haji atau umroh, misalnya saudara kita yang berangkat kita doakan, dia yang berangkat mendoakan kita saat tidak bersama dengan kita. Itu disunahkan seperti itu. Kita mendoakan saudara kita. Ya. Hal ini berdasarkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummi Darda. Ia berkata, aku diceritakan satu hadis dari majikanku. Maksudnya di sini beliau tuh mengagungkan suaminya. Dia mengatakan suaminya itu sebagai majikanku, tapi sebenarnya untuk memuliakannya. Jadi Ummi Darda di sini. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Man da'a li akhihi bi zahril ghaib." Barang siapa yang mendoakan saudaranya pada saat dia tidak bersamanya, mendoakan yang baik-baik. Qalal malakul muwakkil, kemudian maka malaikat yang diserahi urusan untuk menjaga dan mengawasinya. Jadi setiap kita, hadirin ada malaikat yang senantiasa menjaga kita, mengawasi kita. Dan di situ malaikat kita tahu adalah makhluk yang suci, yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang saat dia berdoa kepada Allah, Allah pasti akan dengar kepadanya. Maka di sini qalal malakul muwakkil amin. Malaikat yang diserahi urusan itu kemudian mengatakan, semoga Allah mengabulkannya. Walaka bimislih, dan semoga bagimu mendapatkan yang sepadan. Bimislih ini maknanya bisa A dibalas A atau A dibalas dengan sesuatu yang lebih besar daripada A. Jadi ini kita jangan pelit-pelit doain saudara kita, ya. Jangan kebanyakan doa untuk kepentingan diri kita, keluarga kita saja, tapi doakan juga kepada saudara-saudara kita. Kalau perlu disebut namanya, ya. Jangan hanya pakai doa sapu jagat, doanya yang global saja. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu dimasukkan ke dalam syarat memang. Jadi doa itu salah satu syarat diterimanya itu memang mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, akan tetapi dalam hadis ini ada keutamaan kita mendoakan saudara kita secara khusus yang tidak bersama dengan kita. Ya, entah dia dalam perjalanan, entah dia misalnya sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan masalah, kita tidak bisa membantu, kemudian kita doakan malam. Pada saat kita tahajud, pada saat kita bermunajat kepada Allah, kita doakan, sebut nama dia. Ya Allah, saya tidak bisa membantu meringankan bebannya. Hanya Engkau lah yang bisa meringankan bebannya, maka ringankanlah bebannya. Ya Allah, hanya Engkau lah yang memberikan kesembuhan, sembuhkanlah, kan gitu. Jadi kita doakan saudara-saudara kita ini saat kita tidak bersama dengan dia. Itu punya keutamaan dan itu menunjukkan kita saling mencintai karena Allah tuh di situ. Yang Allah memberikan garansi, yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Allah akan berikan naungan kepada kita pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah akan memberikan apa kemarin? Manabira min nur, apa? Mimbar-mimbar dari cahaya. Bahkan wajah kita pun bercahaya. Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi. Ini. Jadi mendoakan saudara kita karena kita mencintai karena Allah, itu pahalanya luar biasa di situ. Makanya di awal tuh sudah dirangsang kita dengan janji Allah, dengan balasan bagi orang yang saling mencintai, agar kita menumbuhkan rasa cinta dan mengekspresikan rasa cinta tadi dengan amalan yang disunahkan ini. Makanya di awal saya sering sampaikan, bukan hanya sebatas ucapan lisan kita mengatakan aku mencintaimu karena Allah, tapi kita pun mewujudkan dalam amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi, yaitu kita mendoakan saudara kita saat tidak bersama dengan kita. Ya kita Allah alam, mungkin ada saudara-saudara kita yang sering banget mendoain kita, ya bisa jadi saya doakan. Ya kita berdoa kepada Allah, kita sebut namanya. Ada orang mungkin yang senantiasa mendoakan kita setiap malam, setiap harinya, kita nggak pernah tahu. Dan itu menjadi rahasia dia kepada Allah. Ini menjadi rahasia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hanya semata-mata berharap dengan doanya kita ini, kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang mutahabu bijalali, saling mencintai karena keagungan Allah. Gitu.
Cuman itu yang kita harapkan. Ya, dari sikap cinta, saling mencintai karena Allah. Majikan Ummi Darda di sini ada keterangannya adalah Abu Darda. Jadi yang dimaksud dengan majikan di sini adalah Abu Darda, yaitu suaminya sendiri. Ia mengatakan hal itu dalam rangka memuliakan suaminya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat yang sahih dari Ummi Darda dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya di sini dikatakan, berdoalah kepada Allah, mintalah kebaikan untuk kami, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Jadi ditanyakan, apakah engkau hendak berangkat haji pada tahun ini? Aku berkata, iya. Ia kemudian berkata, berdoalah kepada Allah, mintalah kebaikan untuk kami, karena Nabi pernah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Ini jaminannya. Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang tidak bersamanya pasti dikabulkan. Selama itu doa-doa yang baik ya, pasti dikabuli doa kita sama kaum muslimin. Apalagi kita rincikan doa-doa itu memang sesuai dengan hajat yang dia minta. Itu lebih, insyaallah lebih kena maksudnya. Kemudian inda ra'sihi malakun muwakkil. Setiap kali dia berdoa itu inda ra'sihi, di dekat kepalanya itu ada malaikat yang muwakil, yang diserahi untuk mengurus, menjaganya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, qalal malakul muwakkil bihi amin walaka bimithli, maka malaikat yang muwakil tadi, yang diserahi urusan tadi, kemudian mengatakan amin, dan engkau akan mendapatkan yang serupa. Ini kalau kita doai saudara kita, Allah, malaikat akan doakan kita. Ya, insyaallah doanya malaikat itu enggak meleset. Jadi kalau kita mau sering-sering didoain sama malaikat, salah satunya ini kita doain saudara kita. Ya. Salah satunya kita doain saudara kita. Kemudian juga orang yang senantiasa menunggu waktu sholat, ya, menunggu waktu sholat di masjid, itu sepanjang waktu dia menunggu itu didoakan oleh malaikat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus biasakan ini. Hadirin jamaah subuh, sebelum waktu sholat itu kita udah ada di masjid, gitu ya. Jangan sampai dipanggil sama bukan muazin lagi, qomat. Jadi sudah qomat baru dipanggil. Nah ini kita biasakan duduk di masjid menunggu waktu sholat, itu pun adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk kita berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat pun mendoakan kita. Nah ini. Begitu juga sama duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Ini juga salah satu adalah duduk yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Dalam keterangan hadis yang lain ada. Jadi malaikat yang senantiasa berkeliling dunia ini, ya, melihat majelis-majelis yang di dalamnya itu disebutkan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, maka malaikat itu akan turun bersama-sama kita. Kemudian, ya, di dalam hadis itu dikatakan dia berduduk di atas tiang-tiang. Kemudian dia sepanjang majelis taklim itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh anggota majelis taklim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi kita untuk didoakan oleh malaikat. Itu kita manfaatkan. Kita punya hajat apa nih? Ya, kita pingin diselesaikan masalah hutang kita. Doain saudara kita supaya masalah hutangnya juga selesai, gitu. Supaya malaikat kemudian doakan kita agar hutang kita pun diselesaikan. Ya, kita punya masalah apa, kita doain orang lain. Jadi jangan sampai keluar kata-kata tadi. Ya, buat saya saja kurang, boro-boro buat orang lain, kan gitu. Jangan doain orang lain dulu, doain buat kita juga. Egois di situ. Nah ini yang disunahkan, makanya perkara yang disunahkan itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya itu adalah ini. Allah akan mendengar doa malaikat. Gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan. Jadi dikatakan, dan engkau akan mendapatkan hal yang serupa. Sofwan berkata, kemudian aku keluar menuju pasar dan bertemu dengan Abu Darda. Ia pun berkata sama sebagaimana istrinya. Jadi meriwayatkan hal yang sama. Itu yang disunahkan yang kedua. Tadi mengabarkan kalau kita mencintai karena Allah, kita kasih tahu orang yang kita cintai. Yang kedua ini kita mendoakan. Nah yang ketiga,
kalau tadi kita mendoakan, yang ketiga begitu juga disunahkan meminta doa dari saudaranya. Jadi meminta doa itu juga boleh, tapi meskipun itu tidak diminta pun kita doakan. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab. Ia berkata, aku meminta izin ya kepada Nabi SAW untuk umroh. Kemudian beliau memberikan izin kepadaku. Kenapa umroh sampai minta izin? Kan gitu. Kepada Nabi. Karena memang posisi Umar bin Khattabnya dalam struktur negara, memang beliau itu dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya wazirani fis sama ya. Wa inna wazirani fis sama, sungguhnya wakilku di langit itu adalah Jibril wa Mikail, malaikat Jibril dan Mikail. Dan sesungguhnya wakilku di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Dalam struktur kenegaraan ya yang dipimpin oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini adalah wakilnya Rasul gitu ya. Posisinya memang dalam urusan kenegaraan itu beliau tuh bawahannya Rasul. Ya, pembantunya. Meskipun kata wazir di sini sudah terjadi pergeseran makna di dalam sistem yang ada saat ini, wazir itu dimaknai sebagai menteri. Menteri itu kan pembantu, ya, pembantu presiden. Makanya wazir ini kemudian didefinisikan dengan makna syara, yang dimaksud dengan bukan pembantu dalam sebuah sistem pemerintahan selain Islam. Ya, makanya kemudian penggunaan istilah wazir ini ditiadakan, diganti dengan kalimat yang lain yang disebut dengan muawin. Muawin itu juga termasuk pembantu, cuman dia dalam struktur pemerintahan khilafah atau yang dipimpin oleh seorang khalifah, sehingga kalimat wazir tidak dipakai. Gitu ya. Nah, ini dalam hadis disebutkan memang wazirani fis sama, sesungguhnya kedua pembantuku di langit itu adalah Jibril wa Mikail, wa wazirani fil ard, dan pembantuku di bumi itu adalah Abu Bakar wa Umar, gitu ya, tentang kedudukannya. Maka kemudian Umar di sini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat umrah dari Madinah ke Makkah. Kemudian beliau memberikan izin kepada Nabi, kepada Umar bin Khattab, dan bersabda, la tansa ya akhi min du'aik. Wahai saudaraku, engkau jangan lupakan kami dalam doamu. Rasul meminta doa dari Umar bin Khattab. Apakah di situ menunjukkan Umar bin Khattab memiliki keutamaan lebih besar, lebih tinggi? Bukan. Ini berkaitan dengan kedudukannya, dengan aktivitasnya, bukan kedudukannya. Tapi dengan aktivitasnya yang dicontohkan, yang sekiranya dicontoh oleh kaum muslimin yang lain, bahwa meminta doa itu disunahkan. Meskipun doa sendiri Rasulullah pasti dikabulkan, tapi Rasul ingin mencontohkan kepada kaum muslimin. Jadi dalam setiap amalan Rasul itu memang ada hal-hal yang memang untuk dilakukan sendiri oleh Rasul itu bisa, tapi Rasul kemudian mencontohkan kepada yang lain agar ditiru, dicontoh oleh umat Islam, gitu ya. Doa sendiri Rasul didengar, tapi Rasul hendak memberikan contoh kepada sahabat bahwa meminta doa dari orang lain itu disunahkan. Jadi jangan lupakan kami, jangan melupakan kami dalam doamu. Makanya saya kalau ada sahabat-sahabat, teman-teman yang berangkat umroh, saya betul-betul minta didoakan supaya bisa diberangkatin. Saya sampai bilang, tolong sebut nama saya di hadapan Ka'bah, minta munajat sama Allah, sebutin nama saya. Mungkin sudah banyak berapa sahabat yang sudah nyebutin nama-nama saya di sana. Tapi memang Allah belum berikan izin, ya belum kabulkan doanya. Nah, maka dalam kesempatan apapun ya kita minta saudara kita itu untuk mendoakan kita. Wabil khusus memang mereka yang berangkat umroh, berangkat haji, di sana itu kan ada tempat-tempat yang mustajab, ya tempat mustajab, mereka dapatkan waktu mustajab, mereka dapatkan kondisi mustajab, mereka juga dapatkan tadi di sini mendoakan saudaranya saat dia tidak bersama, itu pun mustajab. Jadi waktu-waktu mustajab itu banyak sekali di sana. Makanya kita betul-betul pesankan itu. Sampai bahkan teman saya itu yang berangkat, tenang Ustaz, saya udah list gitu. Nama-nama orang yang minta didoakan itu saya udah bikin listnya gitu. Saya kemarin doakan, saya sampaikan, saya angkat di sini di hadapan Ka'bah itu, saya berdoa kepada Allah, nama-nama ini disebutkan semuanya. Itu sampai seperti itu. Jadi
meminta didoakan itu boleh gitu ya, disunahkan. Umar kemudian berkata, perkataan Nabi itu adalah satu perkataan yang tidak akan mengembirakanku jika diganti dengan dunia. Jadi betul-betul sampai Nabi minta didoakin sama Umar bin Khattab. Ini kan apa nggak senang kan gitu, ya kan? Yang biasanya kita minta doa sama Nabi karena doanya mustajab, ini Nabi minta doa kepada kita. Ini kan luar biasa. Makanya Umar sampai mengatakan nggak rela kalau diganti dengan dunia dan seluruh isinya kan gitu. Karena apa? Ini sesuatu yang membahagiakan. Makanya Umar bin Khattab itu mengklasifikasi musibah itu menjadi 3. Ya. Keberadaan Rasulullah SAW itu sebagai satu nikmat, satu kebahagiaan tertinggi dan tidak ada kebahagiaan yang lain. Tapi sebaliknya musibah, Umar bin Khattab mengatakan yang dimaksud dengan musibah itu ya, kalau beliau mendapatkan musibah, beliau mengatakan untung musibah ini ya tidak menimpa agamaku. Kemudian dia mengatakan untung musibah ini seperti ini, bukan seperti itu. Jadi untuk mengendalikan dirinya pada saat beliau mendapatkan musibah, beliau menghibur dirinya dengan kalimat-kalimat tadi. Untung musibah ini cuman ini, bukan yang itu. Kita kan kadang-kadang kalau dapat musibah merasa kemudian musibah ini yang paling besar gitu ya, yang menimpa kita. Kalau Umar bin Khattab mengendalikannya apa? Untung hanya musibah ini, bukan musibah itu. Yang kedua, Umar bin Khattab mengatakan untung musibah ini bukan urusan agama, hanya perkara dunia saja. Jadi itu dianggap remeh. Yang ketiga, tidak ada musibah yang lebih besar daripada ditinggal wafat Rasulullah SAW. Jadi semua masalah, semua musibah itu kecil, terasa kecil, dan tidak ada yang lebih besar kecuali ditinggal oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi. Jadi Umar begitu senang ketika Rasulullah kemudian meminta doa kepada dia, gitu kan? Ini adalah satu kedudukan yang istimewa berarti di situ. Ya. Di situ Rasulullah bersabda, "Asyrikna ya akhi fi du'aik." Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, sertakanlah kami wahai saudaraku dalam doamu. Artinya Rasulullah juga minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Sampai di sini ditanyakan, ini perkara yang ketiga. Iya, lanjut. Berkaitan dengan doa. Kalau di sini kan Rasulullah minta doa dan mendoakan pada yang masih hidup. Ya. Gimana caranya kalau yang sudah meninggal kita mendoakan saudara kita yang meninggal? Kita mendoakan saudara kita yang meninggal juga disunahkan dalam perkara hadis yang lain. Jadi mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal pun itu juga disunahkan. Ya. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Pada saat apa? Pada saat Rasulullah masuk ke Baqi. Baqi itu tempat penguburan jenazah. Di situ kemudian Rasulullah mengucapkan doa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, wahai ahli kubur. Ini artinya doanya Rasul kepada ahli kubur agar Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Nah, ini dicontoh juga oleh para sahabat. Dan Rasul kemudian mengatakan sesungguhnya kami akan segera mengikuti kalian, akan menyusul kalian. Wa inna bikum lahiqun. Sungguh kami nanti akan bersama-sama dengan kalian mengikuti gitu ya. Jadi mendoakan orang-orang yang mati, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu juga mudah-mudahan termasuk ya. Kalau dimasukkan dalam hadis ini memang tidak ya, tidak dimasukkan dalam hadis ini, tapi dia ada dalam keterangan hadis yang lain yang memang dicontohkan oleh Rasul gitu ya. Contohkan oleh Rasul. Mendoakan saudara-saudara kita. Kalau dalam pembahasan bab yang keempat ini secara khusus karena memang dia adalah orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai dia karena Allah, kemudian kita doakan dia. Kita misalnya mendoakan kepada almarhum, almarhumah, para ulama, ya, para masyayikh, para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, para ulama, ya, salafus saleh dan lain sebagainya. Kita mendoakan semuanya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita itu karena kecintaan kita kepada mereka, kan gitu. Jadi punya kedudukan tersendiri di situ insyaallah. Ada lagi? Ya, jadi itu yang ketiga, meminta doa dari saudara kita itu disunahkan.
Termasuk perkara yang disunahkan adalah menziarahi orang yang dicintai, duduk bersamanya. Menziarahi di sini bukan kuburan ya, tapi kita berkunjung kepada saudara kita, menziarahinya dan duduk bersamanya, saling menjalin persaudaraan dan saling memberi karena Allah setelah mencintainya. Jadi di sini ada tambahan saling memberikan Allah. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan zara akhal lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala lahu malakan falamma ata alaihi qala aina turik. Ya, di sini ada ceritanya, sungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat sampai kepadanya, dia berkata, hendak kemana engkau? Ditanyakan. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Dia mengatakan, aku ingin berjumpa dengan saudaraku di kota lain. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi? Apakah ada hartamu yang dikelola olehnya? Ya. Ditanya, apakah karena ada urusan bisnis? Apakah ada karena harta yang sedang dikelola? Qala, dia mengatakan, la, enggak ada urusan bisnis. Ghaira anni, hanya saja aku ahbabtuhu fillahi ta'ala, mencintainya karena Allah. Itu. Jadi kita silaturahmi, mengunjungi saudara kita yang lama tidak berjumpa karena dia dia taat kepada Allah, dia adalah orang yang soleh. Kita berkunjung nih. Kalau dulu waktu saya di Bandung tuh, ya paman saya suka berkunjung ke ajengan, istilah ajengan itu ya, ke kiai, ke ulama. Sering berkunjung ke sana itu. Ini kiainya juga luar biasa. Setiap kita datang ke sana, pulang nggak pernah tangan kosong. Beliau punya kebun yang sangat luas. Ini di daerah mana itu ya? Cililin ke sana lah gitu. Itu kalau datang ke sana, itu kalau nggak singkong, pete, apa aja tuh yang di kebun. Sebelum pulang mesti suruh ke kebun dulu. Kalau nggak kuat nyabut, dia yang nyabutin gitu ya, singkongnya. Padahal kita datang ke sana ya silaturahmi sama-sama di sana ke seorang kiai. Nah ini luar biasa. Ada seorang yang datang kepada saudaranya bukan karena urusan bisnis, tapi memang dia datang untuk berkunjung karena kita mencintai dia karena Allah, itu saja. Jadi ada malaikat yang nguntit di situ. Istilahnya ngikutin, nanya mau kemana, mau ke tempat saudaraku. Karena urusan apa? Bisnis kah? Enggak, gitu. Tapi karena aku mencintai dia karena Allah. Faqala fa inni rasulullahi ilaika. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, sungguh aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Jadi bukan Rasulullah ya. Fa inni rasulullahi ilaika, sungguh aku ini adalah utusan Allah kepada kamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih, untuk menyampaikan kepada kalian kepadamu bahwa sungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah ya. Jadi aku diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah sungguh telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Jadi ini sebenarnya kata kunci yang pernah saya sampaikan dulu. Tidak semua orang yang mencintai Allah dapat cintanya Allah, balasannya. Tidak semua orang yang mencintai Rasul mendapatkan balasannya cinta Rasul. Nah, untuk mendapatkan salah satu amalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan mencintai saudara kita. Jadi bukan semata-mata kita zikir yang banyak, ibadah yang banyak, menjalin hubungan yang baik kepada Allah sedekat-dekatnya dengan amalan-amalan nafilah, bukan hanya itu saja. Tapi perbaiki hubungan kita dengan saudara kita yang kita cintai, kita wujudkan dalam aktivitas kita, itu justru yang akan menyenangkan Allah, mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Lah kalau kita misalnya hubungan dengan Allahnya baik, tetapi dengan tetangganya buruk, ya kan? Hubungan dengan Allahnya bagus, salatnya, puasanya, qiyamul lailnya, amalan-amalan nafilahnya, tapi dengan tetangganya, dengan saudaranya ini buruk. Jangan sampai, nauzubillah, kan gitu. Karena itu tidak akan mendatangkan cintanya Allah. Kenapa? Dia tidak menyembah pun Allah sebenarnya sudah maha tinggi, ya kan? Allah tidak butuh dengan penyembahan kita. Kita sebenarnya yang butuh kepada Allah. Maka senangkanlah Allah dengan apa yang membuat Allah itu senang kepada kita. Gitu.
Tetapi bukan berarti memang Allah butuh disenangkan. Allah maha segala-galanya. Tapi di sini hakikatnya kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan cintanya Allah, membutuhkan ridhonya Allah. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa cinta kepada saudara kita dengan tadi kita mengunjunginya, berziarah ke rumahnya, duduk bersamanya dan sebagainya. Tidak harus dengan dia ulama, tapi orang biasa juga bisa. Cuman kita mencintai dia karena satu yang unik dari dia. Dia misalnya lisannya senantiasa mengucapkan subhanallah, masya Allah. Dia ibadahnya biasa aja misalnya. Tapi kemudian karena kalimatnya yang selalu bersih, selalu pujian kepada Allah, kita senang nih sama dia nih. Kita datang kan gitu ya. Dia lihat apa saja selalu supaya kita ketularan dikit-dikit mah kan gitu. Ucapan-ucapan yang baik. Ya. Ada yang tanya kan? Mau nanya? Okay. Jadi ini perkara yang disunahkan, yaitu kita menziarahi saudara kita karena Allah, bukan karena urusan bisnis. Ahmad telah mengeluarkan hadis dengan sanad yang hasan dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menisbahkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini termasuk hadis qudsi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an itu adalah hadis qudsi. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbaini fi. Kecintaanku pasti akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku. Nah, ini bocoran dari Allah nih. Siapa saja orang yang dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi. Kecintaanku juga berhak diperoleh oleh orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Mengunjunginya bukan karena faktor yang lain, bukan karena tadi urusan bisnis, bukan karena kita mau minjem duit gitu ya. Tapi kita datang saja. Rasulullah SAW itu senantiasa mengunjungi sahabat-sahabatnya. Kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak sore ya pagi. Itu selalu dikunjungi. Apalagi kita ini tinggal di komplek ini dekat-dekat sekali, rumahnya nggak jauh-jauh, kita untuk mengunjungi itu sangat mudah sekali. Apalagi yang jauh-jauh ya, siapa tahu nanti ada malaikat yang datang kepada kita, kan gitu. Sebagaimana cerita sebelumnya. Ada yang bertanya kepada kita, mau kemana nih? Kan gitu. Mau ke misalnya ke Malang atau misalnya ke Cirebon gitu ya. Ngapain? Ya masalah silaturahmi kan itu. Ya, mana tahu yang datang itu sebenarnya malaikat kan gitu. Kita hanya melengkapi apa yang disunahkan oleh Nabi, kita mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mencintai saudara-saudara kita. Jadi ini kata kunci dari Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang mengunjungi saudaranya, itu sampai dikatakan haqqat mahabbati. Jadi kecintaanku itu pasti akan diberikan kepada mereka yang mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Kecintaanku akan diperoleh oleh orang yang saling mutabazil, yang saling memberi. Saling memberi karena aku, bukan karena sogokan gitu ya. Kan urusan memberi ini kan kadang ada ya seperti tadi udang di balik batunya. Makanya saling memberi karena Allah itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hanya saja memang ulama memberikan catatan ya, saling memberi di sini tidak diperbolehkan dari bawahan kepada atasan. Ya, untuk memuluskan maksud itu nggak boleh. Jadi pemberian dari rakyat kepada para pejabat itu harta gulul, ya termasuk diharamkan. Jadi nggak boleh rakyat itu, misalnya pejabat itu mendapatkan pemberian dari rakyat itu nggak boleh. Kecuali memang hal itu terbiasa sebelum dia menjabat. Jadi kalau dia terbiasa memang selalu memberikan hadiah setiap tahun, misalnya kalau Lebaran memang sudah terbiasa memberikan sedekah, memberikan parsel misalnya, atau misalnya oleh-oleh kurma atau apa saja misalnya di bulan Ramadan, itu sudah terbiasa setiap tahunnya. Saat dia menjabat ya dia biasa memberikan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak biasa, seorang rakyat biasa itu, seorang pejabat tidak boleh menerimanya karena itu termasuk harta yang diharamkan. Pernah satu saat ada salah seorang sahabat Rasul, saya lupa namanya itu,
berkeliling untuk memungut harta zakat. Berkeliling memungut harta zakat. Ini ditugaskan oleh Rasul sebagai tugas kenegaraan. Beliau itu seorang pejabat, ditugaskan untuk memungut harta zakat. Termasuk juga pungutan jizyah. Ya, pungutan jizyah itu yang diambil dari orang-orang ahlu zimmah, orang kafir. Nah, saat dia pulang kemudian mengatakan, ini adalah harta yang telah aku kumpulkan dan ini adalah hadiah yang ini adalah milikku. Ini adalah milikku. Maka kemudian Rasulullah mencelanya, menasihatinya. Apakah tidak sebaiknya engkau di rumah saja? Kan gitu. Kemudian hadiah itu datang kepadamu. Ya kan? Maksudnya jelas kan? Apakah kita enggak sebaiknya di rumah saja? Kamu sebaiknya di rumah saja. Kalau memang itu adalah hadiah akan sampai kepadamu. Tapi kan tujuannya rakyat ini memberikan hadiah di situ adalah untuk memudahkan, memuluskan. Nah, ketika itu ada orang ahlu zimmah itu yang memang minta jizyahnya itu diringankan, ya, supaya dia nggak diminta jizyah. Jadi nggak boleh misalnya seorang pejabat itu menerima imbalan dari rakyat yang memang di luar gajinya. Makanya apalagi kalau sampai dia meminta ya yang sudah ada ketetapan ya, misalnya pembuatan SIM. Pembuatan SIM itu memang budgetnya sekian ya. Berapa? Kalau yang normalnya itu ya 125, 135 ya. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan lebih dari itu, ya itu yang nggak boleh, yang diharamkan. Atau misalnya urusan-urusannya sebenarnya gratis, mudah, murah gitu ya, seperti pengurusan KTP, akte dan lain sebagainya, kemudian diuangkan sama Pak RT-nya kan gitu. Ini nggak boleh. Jadi harta yang diperoleh oleh pejabat saling memberi di sini diharamkan, tidak boleh. Kalau dari pejabat kepada rakyat itu silakan, boleh saja. Ya. Tapi kalau misalnya yang dimaknai sebagai sogokan, itu yang nggak boleh. Misalnya serangan fajar, itu ya, serangan fajar, paham kan? Serangan fajar, itu yang nggak boleh. Besok mau pemilu, mau nyoblos, dia datang bagi-bagi sembako. Ini adalah termasuk risuah. Nah, rahmatullah, dalam masalah saling memberi karena Allah ini ya karena Allah, bukan karena faktor yang lain. Betul-betul meniadakan faktor yang lain, kecuali hanya semata-mata kita mencintainya karena Allah, kita kemudian memberi dia. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia nggak butuh apa yang kita berikan, tapi kita memberikan sesuatu yang kita mampu untuk menunjukkan kita mencintainya karena Allah. Mungkin dia orang yang bertakwa, orang soleh, kaya kan gitu ya. Kita datang memberikan sesuatu, dia sebenarnya mampu beli. Kan di sini bukan soal dia mampu atau nggak mampu, ya, tapi terkait dengan orang yang saling memberi karena Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Cintanya Allah yang pasti akan diberikan. Nah, kita makanya seperti itu. Kita datang mengunjungi orang kaya bukan semata-mata karena untuk membina hubungan baik. Kalau sudah baik kan mudah urusan yang lain-lain kan gitu. Bukan karena faktor itu, tapi semata-mata ya sudah murni karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fi, kecintaanku pasti akan diperoleh oleh orang yang saling menjalin persaudaraan karena aku. Ya, bukan hubungan persaudaraan karena tali darah, tapi dia menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang hidup dalam satu jamaah seperti ini kan, kita saling menjalin persaudaraan kan ya. Tadinya bapak-bapak nggak kenal saya, tadi mungkin sesama tetangga tidak saling mengenal. Kemudian kita menjalin satu persaudaraan dalam forum kajian, ya, ba'da subuh kita mengadakan jalinan persaudaraan dalam misalnya kelompok-kelompok atau grup-grup atau aktivitas dakwah, misalnya kita ada di dalam aktivitas dakwah di situ menjalin persaudaraan dengan seluruh kaum muslimin, berjuang menegakkan hukum-hukum Allah, ya, menegakkan Islam, itu menjalin persaudaraan karena Allah. Inilah yang kemudian Allah akan berikan cintanya kepada mereka, gitu ya, bukan karena faktor yang lain. Jadi 4 ini diantara kata kunci yang Allah sampaikan kepada kita dalam hadis qudsi. Jadi ingat lagi, yang pertama, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, dia saling mengunjungi karena Allah, dia saling memberi karena Allah, kemudian dia saling menjalin persaudaraan karena Allah, akan mendapatkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang lain, kalau Allah sudah mencintai hambanya, apa garansinya? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi mata yang dia melihat, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan dekat dengan dia, dan setiap apapun yang dia minta Allah pasti akan kabulkan. Ini mungkin kalau pernah kita mendengar ceritanya para wali dari kalangan para sahabat yang luar biasa,
Banyak istilahnya itu karomah, keistimewaan yang mereka miliki. Ya. Seperti kuda yang bisa berjalan di atas air, menyeberangi lautan. Itu ada lagi kemudian Umar bin Khattab yang bisa mendengar dan menyampaikan pesan kepada pasukan mujahidin fisabilillah, ya, yang terdengar di situ oleh seluruh pasukan untuk bersembunyi di balik bukit kan gitu ya. Suaranya Umar bin Khattab sangat dikenal. Yang ketika itu kemudian pasukan pulang kemudian menceritakan, kami mendengar seruan dari jauh agar kami berlindung di balik bukit. Itu keistimewaan Umar bin Khattab. Jadi para wali Allah ini luar biasa. Karena kedekatan dan kecintaan Allah, dan Allah pun mencintainya dia. Maka Allah kemudian memberikan banyak sekali keistimewaan. Paling tidak permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bukan wali Allah, apakah permintaan kita dikabulkan? Nah, disinilah kita harus melibatkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan saya mah ulama bukan, kiai bukan, pemahaman agama dikit, doa saya dikabulin kan gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita mesti ada unsur khauf, ada unsur roja, ada unsur husnuzon. Khauf itu artinya kita takut kepada Allah, doa kita nggak dikabulkan. Kemudian roja itu artinya harapan yang besar kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, husnuzon, kita baik sangka kepada Allah, pasti doa kita dikabulin. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi Allah itu bergantung perasaan hambanya sendiri. Kalau perasaan hambanya nggak yakin dikabulin, cuma kan doanya juga malu-malu, kabulin apa enggak kan gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Ya. Sampai di sini? Ada yang tanyakan? Ya, silakan. Misalnya pemberian dari Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk dosa sendiri? Seorang mungkin orang pejabat, karena sekarang kan lagi musim. Iya. Iya. Mungkin tolong bantu saya nanti. Saya akan bangun sholat di tempat Anda. Iya. Mungkin pada waktu itu kita akan lagi bangun sholat di Indonesia. Iya. Yang pertama hukumnya. Kedua, kedudukan hadis qudsi ini bukan hadis-hadis yang kayak hadis hasan soal gitu. Ada yang mengatakan dia di bawah Quran, saking dia wakilnya saking ini. Bagaimana dengan Iya. Tentang calon pejabat yang meminta kepada rakyat ya, agar dia dipilih. Ini pernah suatu ketika Abu Dzar meminta kepada Rasulullah agar ditugasi sebagai kalau tidak salah itu salah satu kedudukan jabatan ya dalam sistem pemerintahan Islam di masa Rasulullah, minta jabatan kepada Nabi. Maka kemudian Nabi menasihatinya gitu ya. Bahwa sungguhnya engkau lemah, sementara jabatan itu adalah amanah yang akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat, kecuali bagi orang-orang yang mampu menunaikannya dan tidak meminta dengan memaksa ya. Jadi bukan memintanya karena memaksa. Jadi dia akan selamat. Jadi jabatan ini kalau dalam frame berpikir Islam, trennya itu adalah bukan diminta. Itu bukan meminta, tetapi memang itu diberikan. Makanya kalau difahami jabatan itu adalah sesuatu yang diamanahkan, bukan yang diminta, ya, insya Allah dia akan menjabat memangku jabatan itu dengan amanah. Tapi kalau jabatan sudah diminta, gitu kan, berarti ada maksud yang lain, ada maksud yang bisa jadi maksud yang tercela di situ. Makanya disunahkan dalam masalah jabatan ini bukan meminta, tetapi memang ada unsur yang memang dia ditugasi oleh pemangku jabatan. Lalu kemudian kalau dia meminta, itu bagaimana? Berarti sebenarnya dia ingin mengambil satu resiko yang sangat besar kepada mereka yang meminta, datang kepada kita meminta agar dipilih. Justru kita harus menasihatinya. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan kekuasaan. Sebagaimana Rasulullah menasihati Abu Dzar.
Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah yang akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat, kecuali bagi orang yang betul-betul bisa menunaikannya. Kita nasihati dia. Jadi kalaupun dia misalnya punya tujuan ini dan itu kan gitu ya, tujuan yang baik, ya semua pasti mengatakan begitu. Semua pejabat pasti mengatakan begitu. Hanya kebaikan seperti apa yang ingin dia wujudkan. Kan kalau dalam sistem yang sekarang itu, ya jelaslah dia mau menerapkan satu kebijakan yang baik dengan menggunakan sistem yang tidak baik. Ini tidak akan baik juga hasilnya. Ya kan, sekarang pejabat itu pakai sistem apa sih kan gitu sekarang. Maka bagi kita mestinya kita nasihati seorang muslim yang betul-betul menjaga keimanan dan ketakwaannya, dia betul-betul memperhatikan bahwa setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berselera. Gitu ya. Untuk menjadi seorang pejabat. Bahkan dalam sebuah sistem pemerintahan Islam sekalipun, dia tidak akan berselera. Apalagi dalam sebuah sistem pemerintahan yang bukan Islami, kan gitu, yang tidak menjalankan aturan Allah. Lalu dia meminta jabatan itu, yang di dalam sistem Islam saja dia tidak berani meminta jabatan itu. Sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq main dorong-dorongan di Saqifah Bani Sa'idah. Kamu aja, jangan, kamu lebih kuat. Ya, kata Abu Bakar, sungguh kekuatanku untuk menjaga engkau, kan gitu. Engkaulah yang pantas Abu Bakar sebagai khalifah. Karena apa? Karena engkau berjalan bersama Rasulullah, hijrah dari Makkah ke Madinah, menemani Rasulullah. Engkau punya kedudukan yang lebih tinggi daripada aku, kan itu. Akhirnya Abu Bakar terdesak dan kaum muslimin mendesak Abu Bakar agar menjadi khalifah. Jadilah Abu Bakar sebagai khalifah. Itu pun sebenarnya Abu Bakar yang menganggapnya sebagai musibah, karena ini adalah amanat yang sangat besar yang harus dipikul, dan Abu Bakar tidak bisa mengelak di situ. Begitu juga pada saat kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sampai betul-betul ya setelah terpilih sebagai khalifah, beliau itu menangis sampai istrinya kemudian mengatakan, kemudian Umar bin Khattab menasihatinya bahwa ini adalah musibah, ini adalah musibah. Ya musibah apalagi Allah yang akan kau berikan kepada aku dengan adanya jabatan seperti ini. Jadi kalau difahami betul dalam konteks sistem pemerintahan Islam saja, seorang muslim tidak berselera karena tanggung jawab yang sangat besar. Ini lagi dalam sistem yang selain Islam, kebaikan seperti apa yang dia bisa wujudkan, kan gitu. Maka orang yang punya janji-janji muluk, janji-janji manis dalam sebuah sistem pemerintahan yang tidak Islami, ini patut dicurigai, bahkan boleh dibilang hawa nafsunya begitu besar untuk meraih jabatan ini, kan gitu. Nah, makanya kepada dia ya harus kita nasihati, nasihati. Iya. Dengan politik, misalnya kalau kita dukung salah satu partai, iya. Terus partai itu ada seseorang yang sudah kita dukung menjadi anggota DPR atau DPRD. Iya. Kemudian seorang itu berbuat zalim atau korup. Dosakah kita atau salah kita gitu? Gimana? Ya, memang kalau bicara sistem pemerintahan di sini kita harus memahami tadi. Saya membaginya dua konteks. Pertama dalam sistem pemerintahan Islam, yang kedua dalam sistem pemerintahan selain Islam. Udah ada tuh. Jadi double saya. Ya, kalau dalam sistem pemerintahan selain Islam sudah pasti mereka yang menjabat itu akan berlaku zalim dengan sistem yang selain Islam tadi. Ya. Bahwa selain sistem Islam itu pasti akan berlaku zalim, dan setiap orang yang mengangkatnya akan terkena dosanya. Nah, kalau dalam sistem Islam kita misalnya memilih, karena dalam Islam itu boleh juga dalam masalah memilih wakilnya itu dengan, karena memang di masa Rasulullah juga ada sistem perwakilan, dalam arti tidak seperti DPR ya, jabatannya tidak seperti DPR, tetapi mereka adalah wakil dari umat yang di situ kemudian ada istilahnya, kalau di dalam struktur negara khilafah itu ada namanya Majlisul Ummah. Majlisul Ummah ini adalah tempat berkumpulnya umat untuk menyampaikan aspirasi mereka, yang di situ adalah wakil-wakil dari umat di wilayah-wilayahnya masing-masing. Nah, wilayah-wilayah ini boleh mengutus wakilnya ke sini. Tapi di sini tugasnya dia hanya
untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat undang-undang, bukan merancang undang-undang. Jadi beda sebenarnya wakil umat di masa sistem khilafah dengan wakil umat seperti anggota DPR. Kalau sekarang kan dia menetapkan kebijakan, membuat hukum dan lain sebagainya. Kita bertanggung jawab di situ. Ya. Jadi kita mengangkat, memilih seorang yang nantinya dia pasti akan berbuat zalim kepada kita. Kita sudah menyaksikan lah seperti itu. Maka ya kita kena juga kan. Boleh dibilang kan. Nah, solusinya seperti apa kan? Nah, makanya kita kan belum tentu orang ini benar gitu kan. Iya. Jadi senatornya. Jadi senator belum tentu benar gitu kan. Iya, betul. Nah, solusinya gimana Pak Pulput? Gimana? Karena kita ragu-ragu. Iya, memang begini. PR kita itu besarnya, PR besar kita itu adalah bagaimana menjadikan sistem saat ini itu menjadi sistem yang Islam, gitu ya. Kita tidak seperti orang-orang yang pragmatis. Mereka mengatakan kan sistemnya sudah seperti ini, udah ikutin saja, jalanin saja. Enggak, yang harus kita pikirkan adalah sistem seperti ini, kita katakan sistemnya rusak, harusnya dirubah. Sebagaimana itu Rasulullah SAW di Makkah diutus seorang diri oleh Allah SWT, itu tidak mengatakan memang sistemnya seperti ini, sudah jahiliyah begini. Makkah itu sudah dijadikan tempat berhala, Ka'bah itu dijadikan tempat berhala. Rasul nggak begitu, tapi Rasul berpikir bagaimana merubah ini. Maka yang harus dilakukan umat Islam itu bukan malah mengikuti arus, tetapi kita melakukan perubahan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita? Dakwah, mengajak kaum muslimin, gitu. Mengajak kaum muslimin untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Ya, karena ini kan sudah berbagai lini, semua partai hampir semua. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi maksud saya yang saya tanya tadi kan, dosanya itu kayak mana gitu? Bagi yang dia berbuat baik, orang ini berbuat baik kan? Contohnya tadi saya katakan tadi membangun sholat. Iya. Dia berbuat baik, tapi kan ada maksud yang lain orang itu. Bagi yang menerima masyarakat ini tadi, saya maksud saya dosanya itu, maksudnya maksudnya dosa besar, dosa kecil gitu. Ya, nanti ada hadis khusus tentang pembahasan dosa itu ya. Memang bagi kaum muslimin kita memang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan ada dosa yang termasuk kategori dosa besar dan dosa kecil. Cuma kita nggak melihat lagi dosa itu sebagai besar atau kecil. Yang namanya dosa itu bagi seorang muslim memandang dosanya sebagaimana gunung yang seolah-olah menimpahnya. Kita harus melihatnya begitu. Jangan melihat ini dosa kecil, dosa besar. Meskipun itu memang disebutkan, ulama mengklasifikasi ini dosa besar, ini dosa kecil. Tapi bagi seorang muslim, pada saat dosa itu dia lakukan, maka dia harus memandang itu adalah seolah-olah seperti gunung yang akan menimpahnya. Besar, selalu dipandang besar gitu. Sehingga tidak akan dia meremehkan gitu. Wabil khusus memang ini terkait dengan tanggung jawab kita ketika kita mengangkat seorang pemimpin, ya. Kalau misalnya kita mengangkat, ya dalam sistem khilafah juga sama, khalifah itu diangkat oleh kaum muslimin. Kalau khalifah diangkat kaum muslimin kemudian dia berbuat zalim, dia akan bertanggung jawab atas amanah sendiri, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, gitu. Kaum muslimin hanya berusaha memilih dia dengan apa yang nampak karena ketaatannya dia, ketakwaan dia kepada Allah, kemudian dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Setelah dia diangkat, itu tanggung jawab dia nanti kepada Allah. Ya, dia berbuat zalim, dia tanggung jawab kepada Allah. Bagi yang memilihnya nggak kenal lagi, gitu. Cuman kalau dalam sistem selain Islam kan jelas ya, seorang itu diangkat untuk menjalankan sistem selain Islam. Seorang diangkat untuk menjalankan undang-undang buatan manusia. Orang itu diangkat untuk meninggalkan perintah Allah. Kita mengangkat orang untuk meninggalkan perintah Allah. Berarti kita sudah berdosa di situ. Ya, dalam pandangan Islam. Meskipun ya mungkin ada kelompok atau gerakan Islam yang lain berpandangan berbeda, itu nggak masalah, silakan. Dia punya pandangan bahwa ini menjadi sarana, misalnya kita mengangkat seorang muslim soleh dengan harapan nanti dia di sana misalnya memberikan warna yang berbeda, misalnya itu punya pandangan seperti itu, ya silakan saja. Gitu. Tapi secara khusus saya mengatakan memang keterwakilan ini kalau kita mengacu kepada keterwakilan di masa Rasulullah, itu fungsi dari wakil rakyat itu adalah fungsi muhasabah, hanya fungsi muhasabah. Jadi wakil-wakil dari daerah-daerah yang datang ke majelis umat itu adalah melakukan fungsi muhasabah.
bukan fungsi yang lain. Nah, sementara wakil-wakil rakyat dari daerah dalam sistem demokrasi itu mereka melakukan fungsi apa? Muhasabah, kontrol, kemudian fungsi legislatif membuat hukum, iya kan? Kemudian ada satu lagi apa ya, saya lupa. Membuat hukum, mengontrol. Nah, kalau ada wakil orang soleh misalnya yang kita kenal kesolehannya, dia kemudian kita jadikan wakil untuk ada di parlemen dalam sistem demokrasi hanya untuk melakukan fungsi muhasabah, bukan legislasi, itu boleh saja. Cuman bisa nggak dia begitu? Ya, setiap sidang merancang undang-undang walk out, setiap merumuskan undang-undang dia walk out kan gitu. Setiap membuat rumusan aturan baru dia walk out. Karena udah pasti bukan dasarnya sistem Islam. Bisa nggak begitu? Dia hadir di sana hanya untuk memberikan muhasabah kepada penguasa, muhasabah kepada jalannya roda pemerintahan yang rusak ini kan gitu. Yang ada kan paling dia nggak lama kan umurnya di situ, langsung dikeluarkan. Itu memang susahnya berjuang dalam sistem demokrasi kalau dia masuk ke dalam parlemen. Nah, kalau di dalam sistem dulu mengacu kepada perjuangan Rasul dulu tidak pernah masuk dalam kategori parlemennya orang-orang Quraisy, karena di masa Quraisy itu ada istilahnya parlemen, disebut seperti parlemen. Jadi ada satu majelisnya orang-orang kafir Quraisy dulu. Ada di situ Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah itu tempat majelisnya orang-orang Quraisy merumuskan undang-undang, merumuskan kebijakan, mendiskusikan segala persoalan di Makkah. Ketika itu para penguasa, pejabat-pejabatnya ngumpul di situ. Dan Rasul tidak mengutus salah seorang sahabatnya untuk ikut di situ untuk diskusi, merumuskan dan lain sebagainya. Maka Rasul tidak pernah mencontohkan masuk ke dalam parlemennya orang-orang Quraisy. Nah, di sini pun kemudian maka kita pun beristihad mengatakan bahwa tidak masuk ke parlemen, tapi kita berdakwahkan umat Islam dari luar parlemen. Karena ini dakwah bukan dalam rangka merumuskan undang, tapi kita mendakwahkan umat Islam, menyadarkan umat Islam tentang kewajibannya untuk melaksanakan syariat Islam. Makanya kalau bicara tentang jabatan, tentang kepemimpinan, konteksnya selalu saya bagi ini konteks jabatan dalam sistem Islam ataukah dalam sistem selain Islam. Supaya apa? Kita bisa menetapkan hukumnya di sini, meletakkan hukumnya dalam porsi yang benar gitu. Jadi nggak salah. Kadang-kadang gini, orang cuman berpikir bahwa nanti saya kalau menjabat saya akan ratakan jalan ini, saya akan bangunkan mushola, saya akan bangunkan masjid. Sementara di sisi lain dia ikut juga dalam perumusan undang-undang yang nanti keluarlah undang-undang baru yang melegalkan misalnya khamr. Kan yang sekarang nih ada perluasan undang-undang perzinahan, ya, di mana orang nikah siri itu bisa akan dipidanakan. Ya, nikah siri, poligami yang tanpa izin dari istri itu termasuk nikah yang bisa dipidanakan. Sementara LGBT itu minta dilegalkan, kan gitu. Kan udah kacau. Mungkin di satu sisi dia ikut menetapkan kebijakan membangun mushola, mungkin di sisi lain dia meratakan jalan, membangun kampung dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kan gitu. Dengan jabatannya dia juga merumuskan undang-undang yang justru malah merusak generasi bangsa, melegalkan khamr dan sebagainya. Bisa nggak dia keluar dari hal seperti itu? Nah, disinilah susahnya memang masuk ke dalam sistem selain Islam untuk memperjuangkan Islam, gitu. Ya, ini memang bahasanya lebih tinggi lagi kalau kita membahas lebih lanjut ya tentang politik dan strategi dakwah dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Memang catatannya di sini bagi kita ya, kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam perbuatan kita, termasuk mencoblos. Jangan sampai mengatakan begini, itu kan cuma nyoblos, setelah itu tanggung jawab dia. Seolah-olah kita tidak memiliki tanggung jawab. Padahal itu dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan kita, meskipun hanya sekedar nyoblos, kita lupakan. Ya, tapi di situ ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mesti hati-hati. Kalau tadi kemarin dikatakan apakah kita harus golput, saya memang tidak menyarankan kemudian kita jadi golput lalu berdiam diri. Makanya tadi saya sarankan adalah yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah berjuang. Ya.
Kita berjuang bersama-sama kaum muslimin untuk sama-sama melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan perjuangan itu berat, persoalan perjuangan itu membutuhkan waktu yang panjang, itu bukan menjadi bahan pertimbangan kita. Rasulullah tidak pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti setelah 10 tahun, ya setelah 11 tahun, setelah 12 tahun akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pertolongan. Tidak dijanjikan seperti itu. Kita hanya melengkapi apa yang disunahkan oleh Rasulullah dalam perjuangan ini, tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dan lain sebagainya. Selepas itu janji kemenangan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah di situ. Bisa jadi sebelum sistem kehidupan Islam itu tegak kita sudah meninggal, kan gitu. Atau kita menyaksikan sistem kehidupan Islam itu tegak kembali, ya umat Islam kembali dipimpin oleh seorang khalifah. Gitu ya. Alhamdulillah. Terus katakan kalau serangan fajar itu kan tidak dibolehkan. Iya. Yang memberikan atau yang menerima juga sama. Yang menerima sama, karena itu termasuk riswah. Mengenai mahar. Mahar nikah berapa sisa. Iya. Nah sekarang kan mahar politik ini. betul. Nah itu gimana yang menerima itu soal Iya. atau yang memberi gimana Iya. hukumnya gitu. Ulama mengkategorikan itu termasuk riswah. Riswah itu sogokan. Sogokan itu yang menyogok, dan yang disogok itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita katakan sudah terima saja, coblosnya mah nggak usah. Ini pikiran orang-orang yang apa ya istilahnya, asas manfaat. Dia hanya melihat dari unsur manfaat, ambil manfaatnya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini salah dalam memahami itu. Jadi bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Tetapi bukan menjadikan manfaat itu sebagai asas satu-satunya untuk menetapkan ini baik atau buruk. Ya, asas yang harus dijadikan oleh umat Islam dalam menentukan baik dan buruk itu adalah hukum syara. Kalau hukum syariat itu melarang perbuatan riswah, baik yang menyogok dan yang disogok, meskipun di situ ada unsur manfaat, kita tinggalkan, gitu. Jadi jangan sampai kemudian Islam itu kan menginginkan kita saling memberikan manfaat. Ini kan ada manfaat, maka dibolehkan, seolah-olah semua yang bermanfaat dibolehkan dalam Islam. Padahal enggak, gitu ya. Riba bagi sebagian orang bermanfaat, ya kan? Zina bagi sebagian orang untuk menghidupi keluarganya, anaknya yang ditinggal oleh suaminya kabur, kemudian istrinya berzina, bermanfaat buat anaknya. Dia bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi, kan gitu. Tapi kan kita tidak memandang unsur manfaat semata, tetapi hukum syara, apalagi terkait dengan harta. Harta yang masuk, harta yang keluar, Allah akan hisab di situ. Maka setiap orang yang mendapatkan serangan fajar, Allah akan tanya itu, dari mana hartamu diperoleh? Ternyata selidik punya selidik, malaikat tahu. Ada catatannya di sini, tanggal sekian, riswah masuknya, kategori sogokan. Meskipun hanya 1 liter beras, 1 kilo minyak, gitu ya. Termasuk juga di situ, ya sembako murah. Kita beli nih, tapi dengan cara seperti itu, sogokan. Ini hati-hati, gitu ya. Hati-hati. Jadi kita justru ketika datang serangan fajar, saat itulah kemudian kita nasihati sebagaimana Rasulullah menasihati Abu Dzar, gitu. Jabatan itu adalah amanah, sampaikan kepada dia. Bukannya kita nggak butuh duit, gitu ya. Bukannya kita nggak butuh, ya tuyul aja butuh kan gitu. Tuh majikannya nyuruh. Tapi kan kita nggak begitu, ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat baik. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu ya wa huwa syarrul lakum, bisa jadi itu adalah sesuatu yang buruk bagi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih tahu mana yang baik bagi kalian dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Makanya karena kita tidak tahu mana yang baik dan buruk, pantasnya kita sebagai umat Islam menyandarkan kepada apa yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai patokan, gitu. Bukan berdasarkan pikiran kita, oh ini manfaat nih. Oh misalnya melakukan ini manfaatnya dan sebagainya. Nah, jadi bukan pertimbangan manfaat semata, gitu. Jadi itu Pak, tertolak Pak ya. Serangan fajar itu termasuk bagian dari riswah yang diharamkan. Baik, kayaknya sudah terang sekali nih matahari. Alhamdulillah tanpa terasa ya Pak, kita dari subuh pagi buta. Mudah-mudahan ya duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari pertemuan ini. Juga
mudah-mudahan tadi para malaikat mendoakan kita. Kita berharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan ini sehingga Allah pun ridho kepada kita. Kita tutup dengan hamdalah dan akhir majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 gelas ini saya dapat.